kasih Bapa. Sungguh tak terbatas kasih-Mu atas kami. Tak pernah Kau membiarkan kami tergeletak. Tak pernah Kau membiarkan kami sendiri. Engkau Bapa yang memulihkan. Engkau Bapa yang mengurapi setiap kami. Itu hal yang kami percaya Tuhan. Mampukan kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Bahkan kuasa iblis tidak berkuasa atas kami mencuri benih firman yang kami terima. Kami tolak segala benih Ibrahim daripada kuasa iblis yang ditaruh di hati dan pikiran kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah benih yang baik, yaitu benih Yesus Kristus firman Allah yang hidup, Roh Kudus yang ajaib terjadi atas kehidupan kami. Kami siap mendengar isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi. Ya, hari ini ya juga ada penyerahan anak, ya. Sebab itu kita juga akan memahami sebuah kebenaran daripada firman Allah. Saudara, saya mengambil daripada firman Allah ini nanti kita akan bagikan dalam kitab Bilangan, ya. Saudara, bagaimana perjalanan Musa? Di dalam kitab Bilangan ini dalam terjemahan sederhana Indonesia, Bilangan 11 ayat 23, jawab Tuhan, kamu pikir kuasaku tidak cukup untuk melakukan itu, nanti kamu akan melihat apakah perkataanku terjadi atau tidak. Maka saya beri tema, apakah firmanku, firman Tuhan terjadi padamu atau tidak. Saudara yang akan menentukan perjalanan hidup saudara. Sebagai hamba Allah, sekali lagi, saya tidak mau mengulang daripada apa yang terjadi atas Musa. Ya, sebagai hamba Allah, saya hanya membagikan kebenaran firman, saya menasihati, saya menegur, bahkan bila perlu, kalau memang saya melakukan untuk mendisiplin saudara, ya maka saya lakukan itu. Ya, tapi saudara harus mengerti dan memahami setiap langkah hidupmu yang menentukan itu adalah saudara, bukan kami sebagai hamba Allah. Ya, sebab itu perjalanan dari bangsa Israel ini dimulai dari 70 orang ya di Gosen, terus beranak cucu sampai mereka keluar dari Mesir, di mana mereka keluar hanya 600.000 orang dan terus semakin hari semakin banyak bermultiplikasi, bertumbuh dan beranak cucu sampai hampir 3 juta orang. Dan ternyata dari 3 juta orang itu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, bahkan Musa sendiri tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, tapi generasi keempat yaitu bagaimana dipimpin oleh Yosua dan Kaleb, ya, yang sampai anak-anak pemuda-pemuda yang umur 20 tahun itu yang masuk ke tanah perjanjian. Saudara renungkan firman ini. Saudara renungkan baik-baik. Biar firman ini saudara dengar, saya hanya berharap saudara melakukan firman ini. Bukan sekedar saudara mendengarkan, bukan sekedar hanya sebatas figura di dalam sebuah lukisan. Yang sebuah lukisan itu saudara buat figura yang begitu cantik dan indah. Lalu saudara hanya memandang, ya. Kalau di situ kita bisa melihat dalam rumah kita itu, dalam itu kayak di atas itu saya ada, rumahku adalah rumah doa. Ya, di situ ada di atas dekat pintu, rumahku adalah rumah doa. Maka ketika saya buat itu, rumahku adalah rumah doa, bagaimana mungkin saya menulis di situ kalau saya tidak hidup dalam doa? Ya, sebab itu saya mau sampaikan dalam Bilangan 11 ini, apakah firman Allah itu terjadi apa tidak?
Biarlah ini sebagai lukisan yang saudara taruh di dalam bingkai pintu rumah tanggamu, pintu dalam loh hatimu, supaya saudara mendengar dan saudara melakukan. Apabila itu tidak terjadi, jangan kau salahkan firman. Jangan kau salahkan gereja, jangan kau salahkan siapa yang berkhotbah, jangan kau salahkan kurang manjur doanya. Itu semua kesalahan kembali berpulang kepada kita. Ya, mari kita belajar ayat ini. Sangat bagus sekali untuk kita menjadi acuan dalam kehidupan kita. Ya, apakah ini firman benar-benar untuk kita dan kita mau melakukannya kah? Ya, sebab itu kita lihat di dalam sebuah kebenaran ini. Bilangan 11 ayat 16 mulai sampai 23. Bilangan 11 ayat 16 sampai 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh di atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang, berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembeli bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi padamu atau tidak. Katakan amin. Ya, mari kita akan belajar kebenaran firman ini. Saudara tangkap esensinya. Jangan sampai saudara terhilang. Hanya firman saudara katakan bagus, tetapi saudara tidak menikmati apa yang menjadi bagus menurut saudara. Saudara lihat di dalam kitab Bilangan 11 ayat 16 ya, pasal 11 Bilangan 11 pasal 6, ayat 16 sampai 23, bagaimana membawa jemaat supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menikmati janji-janjinya. Oleh sebab itu saya harus menjelaskan latar belakangnya. Ya. Jadi latar belakang daripada kitab Bilangan 11 ini adalah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, lihat ya. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun setelah meninggalkan Gunung Sinai, di mana mereka mulai mengeluh, bersungut-sungut karena kesulitan yang mereka alami. Ya. Lalu di sini dikatakan keluhan-keluhan tersebut meliputi rasa bosan akan makanan mana, tidak mengucap syukur. Ya. Orang mengeluh itu orang yang tidak identik dengan tidak pernah mengucap syukur. Halo. Katakan sebelah kiri kananmu, saya orang yang mengucap syukur. Saya tidak akan pernah mengeluh. Ya, kalau ada orang yang mengeluh, katakan berarti dia tidak orang yang tidak mengucap syukur. Kenapa? Karena keluhan-keluhan tersebut meliputi rasa bosan dengan dirinya sendiri, rasa bosan dengan berkat yang itu-itu saja, berkat yang hanya makan mana. Keinginan akan daging itu begitu seperti apa ya? Keinginan yang dominan dalam hidupnya.
Keinginan makan daging itu sampai mereka itu setiap hari mengeluh, mana terus, mana daging? Tiap hari mana? Tiap hari begini. Bukankah engkau Musa seorang pemimpin yang dekat sama Tuhan? Bukankah engkau bisa memecah daripada lautan, ya, sehingga lautan itu terbelah dua? Bahkan engkau membawa umat Tuhan keluar dari situ. Bukankah begini, bukankah gini? Setiap hari sudah berdoa, setiap hari sudah ke gereja, tiap hari Pak Yakub itu suruh baca firman. Mana terus yang kami makan? Tiap hari begini berkat, tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan. Keinginan akan daging dan ketidakpuasan akan kondisi hidup mereka di padang gurun. Pasal ini mencerminkan ketidakpercayaan dan kurangnya kesabaran bangsa Israel terhadap Allah. Meskipun telah mengalami berbagai mukjizat dan pemeliharaan darinya. Ayat 5 dia bilang apa? Bilangan 11 ayat 5 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Dia ingat ikan di Mesir, terus Kepada mentimun dan semangka, mentimun semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. bumbu-bumbu dapur diingat semua di situ, terus. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara lihat, kita sekarang kurus, ya. Kita tidak punya apa-apa. Kita ada di Yehuda ini, tidak ada perubahan. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada progres. Firmannya sudah kenceng, 100 km per jam. Bahkan 300 km per jam. Ya, sampai memisahkan roh, jiwa dan roh. Memisahkan sumsum dan tulang. Ibrani 4. Nah, begitu terus di dalam komsel, betapa komsel hari ini di mana saya komsel, betapa tegasnya saya berbicara firman. Saya tidak pernah berpikir kalau ketemu jemaat, tidak pernah saya berpikir untuk berbicara yang lain-lain. Ketika saudara mengalami sebuah permasalahan, kehidupan, saya selalu ngomong firman. Ya, berapa banyak firman yang sudah saudara dengar. Tetapi hari ini jiwaku kurus kering, nggak ada perubahan, nggak ada pertumbuhan, nggak ada hujan berkat. Terus ayat 10 sampai 13. Bilangan 11 ayat 10 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan. Menangis terus di pintu kemahnya. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Berapa kali di pintu kemah Musa, perkataanmu kurang canggih. Oh, bahasa Indonesianya, bahasa keren sekarang. Ya, perkataanmu enggak mujarab. Ya, berapa banyak kita terus mengeluh. Bapak pendeta hanya 1 minggu, hanya 1 kali dalam 1 tahun datang. Mau setiap hari datang. Sudah setiap hari datang, masih enggak berubah. Ya, ini seperti begini ngomongnya kepada Musa. Ya, coba lihat, menangis, mengeluh, menggerutu, ngomel-ngomel sama Musa setiap hari. Musa itu juga manusia, dia pusing. Pusing juga manusia. Ya, Musa juga bisa pusing. Apalagi saya yang tidak bisa belah lautan. Yang belah lautan aja bisa pusing kepala. Bayangkan 600.000 jemaat. Lah saya 10, 20, bahkan 100 saja bisa pusing. Apalagi Musa 600.000. Banyak maunya 600.000 itu. Banyak kepala, banyak berpikirnya. Banyak keinginan-keinginannya. Yang satu ngomong A, enggak didengar. Ngomel yang A. Nanti harus dengar B. Musa, tiap pagi aku ngomong di sini. Yang C bilang begini, mbok ya dengar, enggak usah dengar dulu A. Apa enggak pusing Musa? Makanya dia enggak masuk tanah perjanjian. Karena ruwetnya, kayak benang kerukut dia punya pikiran. Menghadapi, minta daging, minta mana, minta roti. Coba lihat. Minta air, saking jengkelnya Musa itu. Ya, dia bukan dia ngasih, dia pukul itu batu itu saking jengkelnya. Apakah aku ini Tuhan bagi kamu? Saking marahnya Musa. Ya, makanya di ayat terus dia bilang apa? Ayat 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan,
Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dia nyalakan Tuhan, Tuhan kenapa engkau perlakukan aku? Nah ini menjadi masalah. Saya nggak mau nyalakan Tuhan. Kalau ada perbedaan pendapat, kalau ada saudara punya persoalan yang tidak kunjung datang, kita itu jangan pernah menyalahkan Tuhan. Seperti Musa, kenapa engkau buat aku menderita di hadapan 600 orang ini? Kenapa? Maunya kita itu kan begitu berdoa langsung terjawab. Bayangkan 40 tahun ini perjalanan hidup ini. Ternyata 10 tahun berdoa tidak jawab-jawab. Mungkin Musa juga menggerutu juga. Ya, terus Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? kenapa aku tidak dapat kasih karunia di matamu? Terus Sehingga engkau membebankan kepadaku engkau jawab terlalu membebankan kepadaku tanggung jawab. atas seluruh bangsa ini. Seluruh bangsa ini diberi tanggung jawab. Sekian ratus jemaat, belum yang di kota ini, belum yang di luar kota. Udah saudara lihat kalau jam pagi Selasa itu lanjut lagi itu minta telepon lewat WA ibunya yang dari beberapa kota. Akhirnya ngomong sampai 2 jam lebih. Habis itu Selasa itu, Selasa itu. Habis itu saya lagi pelayanan lagi. Nanti Zoom lagi, ya, Zoom persiapan pemimpin. Habis itu lagi persiapan komsel Canggu, beberapa kota sama beberapa luar kota. Belum saya kuliah lagi, belum orang nembak lagi. Pak, begini, pusing, Musa pusing. Musa bisa pusing. Terus dia bilang apa? Ayat 12. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkululah dia seperti pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Musa negosiasi. Negosiasi Musa ini beda-beda tipis dengan mengeluh. Tuhan, kau beri tanggung jawab begitu besar kepadaku. Kalau kau beri tanggung jawab besar, kalau hari ini Tuhan, aku minta daging Tuhan, umatmu menangis minta daging, maka hari ini juga engkau jawab. Saudara lihat, inilah latar belakang. Belum ayat 16, pasal 16 belum lagi. Kalau di pasal 16 itu Bani Korah, ya. Saudara lihat di situ kalau pasal 16 itu ada pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Tambah pusing lagi Musa. Kenapa? Karena masalah pemimpin. Pemimpin yang dipilih itu adalah Harun. Lalu si Korah merasa, loh kok saya tidak jadikan pemimpin? Ribut lagi. 250 itu mati masuk di lubang tanah. Ketika dia memberontak kepada Musa. Zaman dulu kita salah sedikit. Zaman dulu ya, salah sedikit dikepret bahasa Indonesianya. Zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang saudara, aduh Tuhan itu sangat baik. Dia tetap menyayangi saudara. Dia tetap memberikan kasih kemurahan. Makanya kan di dalam kitab Petrus dia bilang, bukan dia lalai menepati janjinya. Tuhan datang, bukan dia lalai. Tetapi kalau itu belum terjadi, karena dia menginginkan supaya satu jiwa tidak binasa. Itulah hukum kasih karunia. Tapi saya mau ingatkan, kalau kasih karunia, saudara permainkan di situ, lebih baik saya yang berbicara. Menasehati, menegur saudara, dan saudara bertindak. Kalau Tuhan yang berbicara, saudara belajar dalam kitab ini, tidak enak. Sebab itu, selagi hari masih siang, ya, sebelum matahari tenggelam di ufuk barat sana, ayo, kalau kita mau berubah. Amin. Haleluya. Inilah latar belakangnya. Bolehkah kita masuk ke dalam inti daripada ayat ini, saudara siap? Kalau saudara udah takut duluan. Saudara siap?
Aku ragu siap. Hari ini enggak keras-keras sekali. Enggaklah. Saudara akan terima. Apakah firman-Mu terjadi kepadaku? Yes, amin. Oh, ragu juga. Oke. Ya. Oke, mari kita lihat. Oleh sebab itu saya ingin bagikan dalam poin pertama. Poin pertama itu sinergi your spirit. Sinergikan jiwamu. Ya. Kalau kita lihat di ayat 16 sampai 17 ya, Saudara perhatikan, pelan-pelan saya baca. Lalu firman Tuhan kepada Musa, kumpulkan di hadapanku di antara para tua-tua Israel 70 orang. Nah, lihat ya. Tua-tua Israel 70 orang. Saudara lihat. Para tua-tua Israel itu dewasa rohani. Halo. Para orang tua, para imam, para pelayan, para gembala area, para hamba-hamba Allah, termasuk saya. Jadilah figur, jadilah panutan bagi anak-anakmu, bagi jemaatmu, bagi keluargamu. Para pemimpin perusahaan, jadilah panutan bagi karyawan-karyawanmu. Pemimpin Kristen, jadilah figur seperti para tua-tua Israel, figur yang baik. Berdiri di kemah pertemuan, artinya sikap hati untuk menghormati Tuhan. Kita sebagai imam, di manakah imam keberadaanmu? Sekalipun saudara dalam dunia intelektual, sekalipun saudara dalam dunia bisnis, tetap saudara menghormati Tuhan, ada kejujuran di situ. Saudara berdiri teguh, berdiri bersama-sama dengan Musa. Para 70 dari 600.000 yang dipilih 70. Artinya saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan harus menjadi panutan. Lalu kan pertanyaan, loh Pak kenapa ini gak jadi panutan? Gak ini panutan. Manusia boleh mereka-reka. Manusia boleh menilai. Tapi saya mau sampaikan, kasih karunia Tuhan itu panjang sabar. Tetapi panjang sabarnya itu adalah, jangan kau permainkan kasih karunia itu. Kalau saudara berdiri di hadapan kemah Tuhan, artinya sikap hatimu, tindakanmu, pikiranmu, benar-benar ada penghormatan, takut akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, maka saudara akan menjadi anak Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara akan menjadi figur di tengah-tengah temanmu. Ya, saya bagaimana cara berkomunitas seorang anak-anak Tuhan, pemuda, remaja, pada orang tua, di tengah-tengah itu, saudara menjadi figur. Maka saya memberikan sebuah pemahaman ini begini. Mensinergikan yang pertama, dari poin pertama adalah sinergikan komunikasi kita. Suatu ketika, kata BC ini, suatu ketika ada seorang guru, di situ di Amerika sana, dia ingin mengadakan camp. Mengadakan camp di suatu tempat yang indah, ada danaunya. Dia ingin membawa sekitar 50 murid-muridnya. Ya. Tapi pada suatu ketika dia ingin bertanya satu poin,
Karena dia tidak ingin dalam komunikasinya itu buruk. Dia tidak sebut toilet. Maka dia sebut bedroom commit. Dia sebut itu. Lalu di dalam WA-nya, pemilik daripada area itu, bahasa gaulnya, dia singkat BC. Oh, kan banyak anak-anak sekarang tuh. Apa? GTU. GTU. Gua enggak tahu. Apa itu bahasanya? Kadang-kadang ada bahasanya yang saya tidak mengerti. Kadang-kadang teman saya, para teman-teman saya di kuliah juga begitu. Apa bahasanya ini? Jadi saya pura-pura mengerti saja. Ya. Kalau dulu saya mager. Apa mager itu? Lalu saya coba-coba nanya, apa sih mager itu? Malas gerak. Wah, ya sudahlah, pendeta gaul aja juga lah. Nah ini BC ini. Karena komunikasi yang kurang bagus. Makanya setiap menyelesaikan masalah, jangan pakai WA. Ini saya kuliah loh ya. Kuliah saya di S3 itu dibilang, jangan sekali-kali kamu menyelesaikan masalah pakai WA, apalagi chatting. Tidak dianjurkan di perkuliahan saya. Kenapa? Karena kata demi kata, titik, koma, garis, tanda seru, ada juga tanda tanya itu sampai 3. Tanya. Dosennya bilang gini, sepertinya saya budak apa? Nanya itu ya 1. Kalau 3 itu sepertinya saya nggak tanggepin. Memang dosennya nggak tanggepin memang. Nah saya punya WA itu dijawab 1 bulan kemudian. Kok baru dijawab, ya sudahlah saya nggak mau ribut. Saya jawab itu, Pak, hati ini saya masih merasa kehilangan anak saya. Jadi saya untuk kuliah itu, kan ditanya, bagaimana sehat Pak Yakubus? Sehat Pak, tapi saya masih rasa kehilangan anak. 1 bulan kemudian baru dijawab. Semoga Bapak Yakub kuat. Lewat. 1 bulan ya udah lewat itu. Tapi dijawab, ya sudahlah saya menghormati aja. Nah artinya kadang-kadang komunikasi itu kurang bagus. Makanya kata BC itu bedroom commit. Lalu dia bilang apa? Di mana ada toilet kamar mandi maksudnya. Di mana? Itulah untuk privasi kami. Supaya di danau. Pikirnya begitu. Namanya kita di camp ya. Bapak Ibu yang di camp itu kan kalau kita kemah itu pertama kali kita cari, ingat di Bedugul itu toiletnya di mana? Ingat anak-anak muda. Kita cari dulu toiletnya. Baru kita sewa areanya. Baru kita sewa di situ. Lah kalau nggak ada toilet, adik-adik ini mau kemana pemuda ini? Menyemplung di danau kan nggak mungkin. Ya kalau cowok-cowok ya oke, yang cewek-cewek kan masalah itu. Ya, lalu apa yang terjadi? Lalu pemilik ini berpikir, BC itu backyard camp. Halaman di belakang kemah. Dia berpikir begitu. Lalu dia jawab, gampang. Saya siapkan untuk 50 orang. Di situ bisa istilahnya bakar-bakar ikan, bakar ayam. Bisa menikmati di sana. Saya akan siapkan kursi. Saya akan siapkan di situ meja sambil makan, sambil nonton. Komunikasi salah. Minta toilet, masa disuruh nonton di toilet? Masa makan di dekat toilet? Saudara lihat. Ini komunikasi pertama ini betapa penting suami istri harus punya komunikasi. Anak-anak semua orang tua punya komunikasi. Para pelayan punya komunikasi. Jemaat satu sama jemaat lain punya komunikasi yang baik. Ya, gembala area sama areanya komunikasi dengan baik. Makanya kita berbicara 70. Kalau 70 ini tidak komunikasi dengan baik, Musa tambah pusing. Betul apa betul?
Pusing Musa. Tuhan pilih 70, tapi 70 ini enggak satu bahasa. Enggak mensinergikan bahasanya. Maka saya punya bahasa, ayo fokus jiwa-jiwa. Fokus kita jiwa. Kalau saya pergi sampai jauh malam pergi pelayanan, oh Bapak sudah pusing sama Ibu pusing. Setiap persoalan jemaat mesti kami berikan kekuatan. Jangan dikasih persoalan lagi. Ya, jangan dibikin pusing lagi. Oleh hal kalau lihat Pak Alberto remeh-temeh. Jadi jangan disisipkan lagi yang remeh-temeh itu. Ya, saya terima kasih dapat masukan itu. Jadi hal-hal yang tidak penting, jangan cekokin lagi kepada orang tua. Orang tua udah pusing. Ya, bagaimana untuk biaya besok, bagaimana untuk biaya sekolah, bagaimana untuk biaya kehidupan. Ya, kadang-kadang begitu. Ya, sebab itu kata BC ini akhirnya, waduh, ini tidak ngeh ini yang punya rumah ini. Apa menjadi dampaknya? Komunikasi yang salah akan berdampak yang salah. Ya. Lalu Musa merasa frustasi karena komunikasi yang salah. Karena ia telah memimpin umat Allah dan ia berpikir, aduh mukjizat sudah banyak. Berapa banyak aku itu sudah memberikan pengertian. Berpikir mereka akan membuat beberapa kemajuan. Melalui semua kerja kerasnya, Musa kerja keras. Melalui semua komunikasinya dan penguatan positif kepada umatnya lewat khotbah-khotbahnya. 11 tahun kita lewatin di tempat ini. Berapa banyak khotbah yang sudah saya bagikan. Sinergikan komunikasimu sama Tuhan. Tujuan saya berkhotbah di sini supaya saudara mensinergikan komunikasi saudara dengan Tuhan. Ya, supaya enggak blank. Kalau orang blank itu, timur utara dia bingung. Dia sering ke Nusa Dua, tapi dia bingung jalan ke Nusa Dua. Itu blank namanya. Ya, kalau saudara enggak dijawab, saudara enggak blank. Ya, haleluya. Lalu, saudara lihat, tetapi, tetap mereka mengeluh, perkataan, komunikasi mereka yang tidak menjadi berkat. Tiap hari di kemah Musa. Ya. Kemudian mereka berkata, kami memiliki daging di Mesir. Pengaruh komunikasi yang buruk dan tidak mau melihat ternyata Tuhan yang ada di depan. Lalu selalu lihat Mesir. Selalu Mesir, dibandingkan Mesir. Sampai kapan saudara akan membandingkan. Kalau di sana, saya dibaptis, tangan sampai kaki, dibaptis sampai 3-4 kali. Oh, baptisan aja dibanding-bandingkan. Kalau saudara mau berubah, dimanapun saudara berdiri, saudara pasti berubah karena firman. Bukan yang membawakan firman, tetapi saudara berubah karena firman. Supaya saudara tidak melihat kami pribadi. Sekali lagi, saya takut. Kalau saudara mengagungkan kami, saudara akan tersesat. Dan kalau saudara juga tidak mendengar, jangan-jangan saudara juga tersesat. Satu-satu ya. Ya, satu-satu ya. Kalau saudara dengar saya, acuan saudara itu adalah saya, saudara rawan jatuh. Ya. Tapi kalau saudara juga tidak mendengar apa firman yang saya bagikan, jangan-jangan saudara juga rawan jatuh. Oke, dua-dua ya. Oke, sepak bola itu harus draw. Ya. Nah, saudara lihat. Oleh sebab itu kedua, ya, mensinergikan urapan yang sudah kita terima. Maka
saya mau sampaikan begini, Tuhan sudah mempercayakan urapan dalam diri kita dan itu harus dijaga. Pengkhotbah 10 ayat 1 bilang, ya, kalau saya baca dalam ini, ya, dalam terjemahan lain, bangkai lalat menyebabkan minyak wangi berbau busuk. Lalat itu suka dengan bangkai. Lalat itu suka dengan hal-hal kotoran, sampah. Maka kalau sampah itu melekat dalam diri lalat, maka dia masuk dalam minyak urapan itu, maka minyak urapan itu rusak. Saya mau sampaikan, bahkan ayat ini berkata, satu kesalahan kecil yang lebih besar pengaruhnya daripada kebijaksanaan dan kehormatan yang banyak. Ketika saudara buat kesalahan yang paling kecil, itu sama dengan saudara membuang kehormatan di dirimu sendiri. Ya, hikmatmu tentang firman yang jago banget. Saya punya teman tuh jago sekali. Ya, kalau buka firman, ayatnya sini, baca sini walaupun enggak tahu ayatnya. Tapi saya ngomong firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka lain kata, itu buka di Matius 6:33. Dia bisa dia. Tapi apalah daya daripada pemahaman kita apal firman, tapi kalau lalat itu, ya, sampah dalam diri kita, karakter kita yang kurang baik, itu akan merusak hikmat saudara yang betul-betul canggih sekalipun. Apal ayat, ya. Tapi kalau saudara buat kesalahan kecil, saudara tidak mau berubah di situ, maka saudara sedikit demi sedikit, saudara sedang menjauh daripada kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, maka sinergi itu ada dalam bentuk alam yang paling sederhana antara Musa dengan 70 tua-tua. Jika kita menyatukan 2 potong kayu, maka mereka akan menahan beban yang lebih besar secara bersamaan dibanding jika masing-masing kayu ditampung secara terpisah. Kalau kita ngangkut beras 1 kuintal dengan 1 kayu, kita berat. Tetapi kalau 2 kayu kita pikul bersama-sama ringan, maka pelayanan Musa seharusnya lebih ringan daripada daripada tidak ada 70 orang itu. Tapi kalau Musa kamu nangani sendiri dengan menggerutu, dengan mengeluh umat-umat Tuhan, kamu pusing, maka aku berikan kamu 70 supaya kamu tanggung bersama-sama. Oleh sebab itu, saya membutuh para pelayan hamba-hamba Allah di tempat ini. Saya butuh para pendoa. Saya butuh gembala-gembala area. Tetapi saudara harus ingat, satukan pikiran. Kalau kita ke kiri, mari sama-sama ke kiri. Kalau kita ke kanan, mari sama-sama ke kanan. Kita angkut beban bersama. Kalau ada jemaat punya masalah, mari kita doakan bersama-sama. Amin. Amin ya. Jangan menjadi suatu jangan. Kita lanjut. Saya harus diingatkan terus. Roh yang hinggap padamu itu akan kuambil. Coba lihat ayatnya, dia bilang apa? 17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh besar yang hinggap padamu itu akan kuambil, kutaruh atas mereka yang 70 orang itu. Oh, lihat. Aku taruh 70 orang itu. Apa maknanya? Roh itu ruah dalam bahasa Ibrani. 70 tua-tua mempunyai tanggung jawab menjadi pemimpin yang membawa kehadiran Tuhan. Saudara menjadi imam-imam di rumah saudara, itu saudara istilahnya saya bagikan di tempat ini. Terkadang saya mengurapi saudara, terkadang saya mendoakan saudara supaya menjadi imam bagi anak-anakmu. Itu ada urapan yang ditransfer. Urapan supaya saudara mengalami seperti sebagaimana kami mengalami seperti Tuhan. Tidak ada bahwa hanya pendeta yang urapannya lebih tinggi, tidak ada. Semua diurapin Tuhan. Semua dipakai Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan mau pakai semua. Tetapi adakah kita menghadirkan Tuhan
Maka saya dapatkan dalam teologi Yahudi, ya, menurut bahasa Ibrani, ya, menurut teologi Yahudi, maka saya dapatkan Shekinah. Kata Shekinah itu kehadiran atau kediaman Tuhan. Shekinah melambangkan manifestasi kehadiran ilahi di dunia atau kehadiran Tuhan yang bersemayam di keluargamu, yang bersemayam di anggota komselmu. Hadirkan Tuhan di situ. Jangan hadirkan masalah di situ. Hadirkan Tuhan di situ. Shekinah. Karena saudara sudah menerima urapan. Hadirkan Shekinah itu di perusahaanmu. Karena saudara sudah dipilih untuk menjadi pemimpin. Nanti akan saudara lihat, aku akan berkati kamu bukan 1 hari, 2 hari, 3, 5 hari, bahkan 20 hari. Tapi 1 bulan, aku akan penuhkan itu. Kalau saudara menghadirkan Tuhan di rumah tanggamu. Jangan hadirkan pertengkaran. Jangan hadirkan di situ. Hadirkan. Karena apa? Karena karena roh yang ada di dalam dirimu. Karena roh yang akan menuntun dan memimpin dalam kehidupan rumah tanggamu. Maka sebagai kita imam, apakah istri imam? Ya. Kalau dia tidak ada suaminya, maka dia jadi imam. Kalau dia sebagai istri, suaminya itu kerohaniannya masih di bawah si istri maka wajib juga menasehati, wajib juga untuk berdoa, wajib juga untuk memberitakan firman. Wajib. Jadi saya mau rindu saudara, nanti sebentar juga kan penyerahan juga anak, kita akan hadirkan Shekinah dalam diri anak itu. Hadirkan hadirat Tuhan. Bolehkah saudara berkata amin? Kata Shekinah ini? Amin? Jangan lupa saudara. Gembala area Sam, Bu Anake, Bu Yoke, Pak Wayan, hadirkan Shekinah, puji dan sembah, hadirkan Allah dalam komsel, hadirkan, maka saudara akan melihat anggota komselmu. Kau minta bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, tapi 1 bulan. Yang tidak mungkin akan terjadi di anggota komselmu. Asalkan Shekinah dihadirkan di situ. Cangguh juga, sorry Ibu. Ibu Christine. Ya, hadirkan di situ. Sempidi juga. Ibu Maria ada. Hadirkan Tuhan itu di situ. Ya. Haleluya ya. Saudara hadirkan Shekinah atau hadirkan apa yang lain? Pak Pendeta, ingat rem, ya saya rem. Saya tidak akan ngomong. Ya, tapi hadirkan Tuhan, oke? Lalu perjanjian lama berbicara Ibrani. Ya, perjanjian lama itu dulu bahasa Ibrani. Itu roh, ruah. Perjanjian baru Yunani itu roh itu pneuma. Apa maksudnya? Maka ketika di dalam Bilangan 11 ayat 17 tentang berbicara ruah, maka di dalam perjanjian baru berbicara pneuma itu ada Roma 8 ayat 11 yang kemarin kita bagikan. Ya, Roma 8 ayat 11 itu saudara lihat. Apa dia bilang? Jikalau Roma 8 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, jika pneuma itu Adam yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati terus diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah akan itu. pneuma itu akan apa? Zoopoyeho akan membangkitkan
rohmu. Terus, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. roh Kristus. Pneuma, ruah yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia ada di dalam dirimu sekarang. Amin. Kalau roh Kristus itu ada di dalam dirimu, maka kata Joopo Yehu ini memberikan peningkatan kehidupan, terutama menghidupkan semangat baca firman, semangat mengupas firman, bergairah mencari Tuhan, bergairah kupas firman, terus berharap kepada Tuhan, terus berdoa, terus menguatkan firman. Ini firman berkata, nanti di dalam komsel saudara, di dalam saudara berkomunitas, ketemu siapa saja. Di luar kota sudah pakai materi saya, dia minta izin, Pak Pendeta, ada 2 persekutuan yang saya bangun. Saya minta izin pakai materi Bapak Pendeta. Silakan. Bagikan itu, kuatkan itu, terus sharingkan. Sekali lagi, jangan sampai seperti Musa tidak sampai tanah perjanjian. Apakah kita tidak kasihan? Generasi 1, 2, dan 3 tidak masuk tanah perjanjian. Apakah saudara tidak mengkasihan? Jemaat yang dititip kepada saudara tidak mengalami pertumbuhan. Apakah saudara tidak kasihan? Kalau mereka terjatuh, lalu saudara biarkan? Di mana ruah itu? Yang membangkitkan Yesus, yang mati itu bangkit kembali. Dia itu ada dalam pribadimu. Kalau sebenarnya ada dalam pribadimu, maka saya mau katakan begini, kalau roh diaktifkan terus menerus di dalam komunitasmu, di dalam keluargamu, di dalam perusahaanmu, di mana engkau melayani, kalau terus engkau aktifkan terus menerus roh itu, maka dia akan memiliki kekuatan hidup yang baru dan hidupmu akan berdampak kepada orang lain. Kalau setiap hari engkau ngomongkan masalah, maka tidak akan berdampak bagi orang lain. Maka di situ dikatakan minyak urapan ketika lalat mati, maka minyak urapan itu akan berbau busuk. Dampak daripada Musa ini seharusnya masuk tanah perjanjian, lalu dia tidak masuk tanah perjanjian. Karena apa? Karena dia menjadi imam pemimpin yang fokus kepada masalah. Fokus dengan masalah. Harapan saya, pneuma ini memperbaharui kehidupanmu. Lalu yang kedua, janji Allah besar terhadap umatnya. Bilangan 11 ayat 18 dan 20. Bilangan 11 ayat 18 sampai 20. Biar saya baca. Tetapi kepada bangsa itu harus aku katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kami, keadaan kita di Mesir, bukan? Saudara lihat, Tuhan mau menyampaikan kepada umatnya, janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita apabila pertama, 1, kuduskanlah dirimu pada hari besok. Kuduskan pikiranmu, kuduskan hatimu, kuduskan telingamu, kuduskan perkataan mulutmu, kuduskan perbuatanmu. Telinga kudus, dengar firman. Dengar firman. Sekali lagi, dengar firman telingamu. Jangan latih pendengaranmu dengan permasalahan. Ada haleluya.
Latih perkataanmu positif. Bangun mereka yang jatuh, yang terhilang, yang tercerai-berai, yang tersesat, yang terpuruk, yang mengalami kebangkrutan, mengalami ketidakberdayaan, mengalami keputusasaan. Perkataanmu, perkuat itu. Kuduskan pertama untuk hari esok. Setelah saudara dengar firman, lakukan itu. Mulai bagaimana pikiran, perkataan, bagaimana telingamu mendengarmu. Supaya apa? Supaya terjadi ayat 23. Yang kedua, jangan mengeluh, bersungut-sungut dengan keadaan. Mana daging? Siapa memberi kita daging? Kalau hari ini Tuhan belum menjawab, jangan obral kata-kata bahwa Tuhan tidak menjawab. Jangan sekali-kali saudara berkata bahwa sampai hari ini kok Tuhan belum menjawab saya. Saudara lihat, 3 generasi tidak sampai. Tuhan mau melihat saudara, apakah aku jumpai iman di muka bumi ini. Apapun keadaanmu, bagaimanapun keadaanmu sekarang, jangan pernah kau melihat bahwa Tuhan, aku ingin minta yang lebih baik. Mana rasanya hambar, mana rasanya memang kecil-kecil airnya dia diolah, tetapi rasanya hambar. Butuh daging, butuh kesegaran, butuh yang namanya kemampuan, butuh kekuatan, butuh berkat yang lebih besar. Butuh yang namanya perusahaan itu semakin naik gitu. Kalau saudara di dalam komselmu, berapapun anggotamu, tetap mengucap syukur. Saya pernah punya jemaat 4 orang. Saya siapin kursi 50, saya tetap mengucap syukur. Saya doakan kursi-kursi itu. Seharusnya saudara lakukan itu. Tetap doakan. Doakan satu persatu jemaatmu, anggotamu, doakan. Tidak ada perubahan, tidak ada jawaban, tetap doakan. Tetap bangun, tetap kuatkan dia. Makanya saya mau sampaikan, kuatkan mereka selalu perkataan firman. Dimanapun kau berada, firman itu harus keluar dari mulutmu. Makanya saya sampaikan, jangan lihat keterbatasannya. Saudara, saya pernah bilang, saya tidak pernah melihat latar belakang saudara di tempat ini. Saudara melayani, saya senang. Siapapun diri saudara. Bagaimana 10 tahun keberadaanmu? Bagaimana 20 tahun, 30 tahun lalu keberadaanmu? Di tempat ini, saya tidak dalam tahap menilai saudara. Tidak. Karena saya juga punya latar belakang. Bagaimana saya mengecewakan Tuhan, bagaimana kita melukai Tuhan masa muda saya. Dan saya tahu itu. Saya ingin merangkul saudara. Saya ingin membawa saudara supaya masuk dalam tanah Kanaan Samawi. Yaitu surga yang kekal. Yesus bilang, Rabi, kalau kau di Firdaus ingat-ingat akan aku. Kau lihat itu kasih karunia itu. Kasih karunia itu dia tidak melihat kekurangannya dia. Hari ini juga kau bersama-sama dengan aku. Itu Yesus. Dan kita Roh Allah yang membangkitkan, pneuma, ruah yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia ada di dalam pribadimu. Maka kalau ada dalam pribadimu, wajib saudara menguatkan orang. Wajib saudara mendoakan orang. Wajib saudara itu memotivasi orang. Wajib. Yang ketiga, jangan menoleh ke belakang, Mesir, berbicara masa lalu, berbicara dosa, berbicara pikiran negatif.
Jadi jangan menoleh ke belakang, lihat ke depan. Halo, lihat ke depan. Jangan lihat masa lalumu. Jangan lihat yang di belakang. Ini dampak daripada firman ini. Dampak daripada apa yang kita lihat sehingga kita tidak bisa melakukan di depan. Saya rindu anak-anak muda di tempat ini sukses. Saya rindu keluarga-keluarga mengalami pemulihan diangkat Tuhan. Dan sering kali saya memotivasi. Kok Bapak nggak berbicara? Kok Bapak nggak berbicara? Halo, saya punya etika. Setiap saudara punya masalah dan saya simpan di saya. Sama ibunya. Cukup sebagai seorang gembala itu punya etika. Dia tidak menceritakan masalahnya orang. Kenapa? Karena saya menjadi seorang imam yang ruahnya itu ada di sini. Bagian kami hanya terus mendoakan. Terus mengingatkan, terus membangun saudara. Kalau ada pneuma atau ruah dalam diri saudara, maka saudara punya hati bagi jiwa-jiwa. Ayo sinkronkan pikiran kita. Waktu tinggal singkat. Sangkakala sebentar lagi akan dibunyikan. Masa saudara enggak rindu saudaramu mengalami pemulihan? Masa saudara enggak rindu iparmu atau besanmu atau di situ karyawanmu atau di situ teman-teman sekolahmu, tetanggamu, masa kita enggak rindu mereka diselamatkan? Halo, pneuma ruah itu ada dalam dirimu. Saudara sudah menerima urapan seperti 70 itu, tua-tua. Pergunakan urapan itu untuk membangun, membangkitkan semangat. Amin. Siapa dari diri kita yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan? Tapi saya ingatkan juga, kalau kita terus bertahan dalam kesalahan itu, siapa Musa di hadapan Tuhan? Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa kita di hadapan Tuhan? Secara pribadi, saya berbicara kepada semua jemaat, semua, tidak ada yang tidak saya bicara. Betul ya? Betul ya? Dan saya memotivasi dan menguatkan saudara. Bahkan yang di luar kota, yang di luar negeri juga saya kuatkan. Supaya apa? Mari. Bagaimana janji Tuhan yang besar itu terjadi terhadap kita. Dan ayat 21-22. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya maka mereka akan makannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapatkan cukup? Bagaimana mungkin kasih makan 600.000? Nah, lihat, 600.000 bagaimana mungkin? Banyak orang tahu firman tetapi tindakannya bertolak belakang dengan firman itu dalam hidupnya. Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang. Perhatikan, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Musa juga berpikir, bagaimana mungkin 600.000 daging sebanyak itu? Tuhan hanya bilang, kuduskan kamu hari besok. Jangan ingat masa lalu, jangan ingat Mesir. Jangan banyak bertanya dari mana dapat daging. Izinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan rumah tanggamu. Izinkan Kristus itu beracara dalam usaha pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Bagian kita berdoa, bagian kita menguduskan kehidupan hati, pikiran, perbuatan, mata, telinga.
Semua itu kita kuduskan. Bagian kita tidak akan lihat lagi masa lalu. Bagian kita juga bertanya, dari mana daging ini? Itu bagian Tuhan. Itu bagian Tuhan. Bagaimana anak saya sukses? Bagaimana nanti kuliahnya ke depan? Itu bagian Tuhan. Bisa nggak dia S1? Bisa nggak dia S2? Bisa nggak dia kuliah? Itu bagian Tuhan. Bagian kita, mari kita berubah. Bagian kita untuk terus mengerjakan firman itu. Maka saya mau sampaikan di dalam poin 23 ini, apakah firman Tuhan terjadi pada kita? Bilangan 11 ayat 23, dalam terjemahan Bahasa Indonesia bilang ini, jawab Tuhan, kamu pikir kuasaku tidak cukup untuk melakukan itu? Nanti kamu akan melihat apakah perkataanku itu terjadi atau tidak. Kamu lihat, tahun ini kamu lihat. Lihat, asalkan kuduskan kami di hari esok. Asalkan aku tidak mengingat-ingat masa laluku. Asalkan aku tidak berpikiran secara sempit bagaimana cara Tuhan memberkati. Asalkan jangan mengeluh. Asalkan jangan bersungut-sungut. Jangan. Kau perhatikan pemulihan dan penuaian. Tahun ini tahun penuaian, sekalipun perang, bencana alam, kelaparan. Tapi bagi umat Tuhan, karena roh, karena pneuma ada dalam dirimu yang akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Setuju? Kalau saudara setuju, maka kita berubah. Saudara yang melakukan sebuah kesalahan, berubah. Yang belum mau melakukan kesalahan, berubah. Yang coba-coba melakukan kesalahan, berubah. Haleluya. Sudah terjadi buat kesalahan, berubah. Seharusnya pekerjaan Roh Kudus pribadi ketiga jauh lebih besar saat ini. Perhatikan ini kunci daripada semuanya. Saya tutup dengan ayat 2 Korintus 3 ayat 7 dan 8. Mari kita buka sama-sama. Dua Korintus 3 ayat 7 dan 8. 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga. Sekalipun pudar cahaya muka Musa begitu cemerlang. Terus? Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Betapa hebatnya pelayanan Musa. Terus? Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan. Catat baik-baik, pekerjaan roh akan lebih dahsyat lagi. Bekerja. Kalau sampai 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, bahkan 20 hari, aku bukan menyiapkan itu, tapi aku menyiapkan 1 bulan penuh yang tidak mungkin aku lakukan. Zaman Musa, tetapi zaman roh, dia akan melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Perhatikan baik-baik. Dalam pekerjaan roh, di akhir zaman, kedahsyatan daripada pekerjaan roh melampaui segala akal. Asalkan jangan ingat-ingat masa lalu. Asalkan kita jangan banyak mengeluh, asalkan kita menguduskan kita, pribadi kita di hari besok. Kalau saudara lakukan 3 poin ini, maka saudara lihat pekerjaan roh itu dahsyat dalam rumah tanggamu. Yang membangkitkan Yesus dari orang mati, dia hidup dalam dirimu. Maka apa yang tidak mungkin? Maka ayat ini berkata, jawab Tuhan, kamu pikir tanganku kurang panjang dalam terjemahan lain. Ya. Kamu pikir kuasaku tidak cukup untuk melakukan itu? Nanti kamu akan lihat, aku akan buat perbedaan. Orang yang melakukan 3 sama orang yang tidak melakukan. Kalau saudara mau dipulihkan, sekarang pulihkan. Setuju? Mau melihat keluargamu diberkati? Mau melihat perusahaanmu diberkati? Mau melihat pelayananmu diberkati? Mau melihat anak-anakmu masa depannya diberkati? Kuduskan hari esok. Jangan ingat-ingat masa lalu dan jangan lagi mengeluh dan menggerutu.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan.